Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan analisis proses konseling dalam studi kasus yang beranggotakan yang pertama Naomi Simamora, yang kedua Salma Khairani, dan yang ketiga Kayani Zimran Isman, yaitu saya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja pada materi pertama, yaitu pengantar dari materi ini. Materi pertama adalah pengantar. Praktik konseling adalah pekerjaan profesional. Karena itu, bagi seorang konselor dituntun pemahaman secara menyeluruh tentang tujuan, struktur, dan proses konseling. Terutama yang harus dikuasai itu adalah seorang konselor harus memiliki hubungan konseling. Nah, respon konselor itu terhadap perilaku verbal dan verbal klien harus dipahami. Nah, kemampuan melibatkan klien dalam pembicaraan yang mana klien cukup terbuka dan jujur. Nah, selanjutnya adalah kemampuan membuka awal konseling yang dapat mengungkap permasalahan atau isu pokok dari klien. Nah, meningkatkan proses konseling sehingga tercapai tujuan itu merupakan tugas seorang konselor, dan mengakhiri proses konseling yang bermakna, yakni menurunnya kecemasan klien dan adanya rencana hidup klien selanjutnya. Dengan kata lain, tujuan konseling adalah tujuan klien. Dalam praktik konseling, selama ini tercermin masih banyaknya konselor yang belum mencapai tujuan sebagaimana diharapkan klien karena lemahnya kemampuan teori dan keterampilan. Khusus kelemahan di bidang keterampilan konseling terlihat dalam respon konselor terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Nah, pada materi ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani salon konselor dan konselor khususnya di sekolah dan di luar sekolah. Adapun kegunaan analisis ini adalah untuk membantu calon konselor dan konselor memahami kelemahan dan kekuatan responnya, sehingga nantinya akan semakin terlatih dan mempunyai pemahaman yang baik terhadap proses dan tujuan konseling yang dilakukannya. Nah, dalam memberikan analisis terhadap proses konseling, akan dikemukakan deskripsi tertulis wawancara konseling sebagai hasil rekaman suara dan catatan yang dibuat para calon konselor. Di samping menganalisis struktur konseling, yaitu kemampuan melakukan proses konseling secara sistematis dalam tahap-tahapan awal, pertengahan, akhir yang dilakukan calon konselor dalam bentuk wawancara dengan klien. Tekanan analisis juga dilakukan pada respon calon konselor yang menggunakan teknik-teknik konseling. Dan saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur dan respon konselor. Nah, yang pertama itu ada analisis struktur konseling. Struktur konseling adalah susunan proses konseling yang dilakukan konselor secara sistematik, yaitu pembukaan proses konseling pada tahap awal konseling yang meliputi menciptakan report atau hubungan konseling yang akrab dan bersahabat, adanya kontrak, dan menemukan bersama klien masalah atau isu sentral klien. Nah, di sini menjelaskan bahwa konselor meningkatkan partisipasinya dan keterbukaan klien pada proses konseling, sehingga masalah klien yang sudah ditemukan bersama tadi pada awal konseling akan berkembang dan mengarah pada tujuan konseling sebagaimana harapan klien. Nah, dan menurut kecemasan mempunyai rencana hidup positif dan meningkatkan kemandirian. Struktur konseling ini terjadi pada tahap pertengahan proses konseling. Pada tahap ini, konselor berupaya dengan berbagi keterampilan untuk membuat klien terlibat dan terbuka, dan tahap pertengahan ini dinamakan juga tahap kerja. Nah, selanjutnya ada tahap akhir, yang mana dinamakan tahap akhir ini yaitu tahap action atau tahap tindakan. Terjadi perubahan perilaku klien ke arah positif, atau struktur konseling adalah klien membuat rencana hidup, stres klien menurun, klien mengevaluasi proses konseling, dan akhirnya sesi ditutup. Yang kedua ada analisis respon konselor. Respon konselor terhadap perilaku klien atau verbal dan non-verbal di dalam proses konseling menyangkut tentang perilaku verbal dan non-verbal terhadap perilaku klien. Respon konselor dapat berbentuk kalimat-kalimat berisi teknik-teknik konseling yang bervariasi dan multi-teknik. Nah, di sini menjelaskan bahwa sebab dengan cara demikian, maka klien akan cepat akrab dan terlibat dalam pembicaraan serta muncul keterbukaan klien. Yang mana dikemukakan analisis terhadap skrip atau wawancara konseling tertulis, namun inti analisis hanya pada respon berupa kalimat-kalimat dan tidak menganalisis perilaku non-verbalnya. Contohnya seperti konselor berkata, "Saya memahami perasaan Anda," dan alangkah baiknya Anda mengungkapkan perasaan itu lebih jauh lagi. Nah, analisisnya adalah respon konselor ini mengandung dua teknik, yaitu empati primer, yang mana saya memahami perasaan Anda, dan eksplorasi perasaan, yaitu alangkah baiknya Anda mengungkapkan perasaan Anda lebih jauh lagi. Nah, analisis selanjutnya itu mengapa konselor menggunakan teknik ini, karena kita lihat dari perilaku nonverbal klien serta mendengar ucapannya atau dari perilaku verbalnya.
Selanjutnya yaitu struktur dan respon konselor, yang dimana contoh-contohnya yaitu berisi skrip atau naskah proses konseling untuk menangani kasus. Yang pertama, kasus krisis nilai siswa. Nilai siswa yang taat beragama pindah sekolah ke kota besar. Kasus ini terjadi pada seorang siswa SMA yang taat beragama di sebuah sekolah di daerah santri, lalu pindah ke kota besar memasuki SMA favorit karena mengikuti orang tuanya pindah ke kota. Dan pada kasus ini analisisnya yaitu konselor sudah mulai memasuki dunia perasaan klien, akan tetapi upaya konselor untuk mendekati klien untuk mencapai raport atau hubungan akrab antara konselor dan klien telah dilakukannya sejak awal pertemuan. Tahap awal konseling mendefinisikan masalah klien, yaitu tahap awal konseling ini di sebuah ruang konseling SMA, seorang konselor sedang sibuk menyelesaikan tugas administratifnya, sedang dia berpikir untuk sesuatu, tiba-tiba pintu diketuk oleh seorang siswi. Pada tahap pertengahan atau tahap kerja, pada tahap kerja ini konselor menggunakan teknik yang bervariasi dan berganda-ganda, bahkan ada yang 3 dan 4 teknik dalam satu respon konselor. Yang pertama, konselor ingin agar klien menyadari akan keberadaannya di sekolah yang baru dan tidak mungkin untuk mengubah situasi lingkungan sosial yang terlanjur demikian. Untuk itu, konselor menggunakan teknik konfrontasi yang mengarahkan dan empati. Dan juga konselor mencoba memfokuskan masalah klien pada persoalan penyesuaian diri klien rasional dan mandiri untuk mengambil tindakan atau rencana. Konselor berusaha untuk mengarahkan pembicaraan supaya mencapai tujuan konseling, yaitu agar klien mandiri, kreatif, dan berpikir secara realistik. Pada tahap akhir, tahap ini konselor sudah mampu menggiring klien berpikir sesuatu sesuai keadaan sekolahnya. Karena itu, konselor meneruskan pembicaraan agar bisa membuat sesuatu rencana. Ternyata dia bisa dan kecemasannya juga telah menurun. Pada kesimpulannya, analisis proses konseling dalam studi kasus bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani calon konselor dan konselor khususnya di sekolah dan di luar sekolah. Adapun kegunaan analisis ini ialah untuk membantu calon konselor dan konselor memahami kelemahan dan kekuatan responnya, sehingga nantinya akan semakin terlatih dan mempunyai pemahaman yang baik terhadap proses dan tujuan konseling yang dilakukannya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.